Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, pada channel Ganesha Tutorial. Kali ini saya akan berbagi pengalaman selama saya menggunakan komputer atau laptop. Mungkin bagi Bapak Ibu yang mohon maaf hanya sebagai pengguna saja, sementara dalam perawatan komputer atau laptop kurang begitu memahami, sehingga baru diinstal sehari atau 2-3 hari komputer sudah terasa lambat. Nah, ini ada beberapa trik, ada beberapa tips yang Bapak Ibu atau teman-teman sekalian perlu diperhatikan, karena hasil instalan toko atau instalan teman kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan, sehingga komputer kita menjadi seolah-olah lambat. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan kepada teman-teman agar teman-teman yang memiliki laptop atau komputer juga bisa memahami bagaimana cara merawat atau menangani komputer yang lama. Oke, kita mulai saja dengan tutorial. Langkah yang pertama, kita sesuaikan spek komputer atau laptop kita dengan aplikasi yang terpasang. Kita lihat di sini spek yang ada pada komputer saya misalnya. Nah, pada komputer Bapak dan Ibu, di sini ada tertulis disk PC atau My Computer. Silahkan klik kanan, kemudian Properties. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu lihat bahwa sistem atau prosesor atau spek dari komputer tersebut adalah Intel Core i3 dan RAM-nya 4 GB. Ini Core i3 adalah Intel keluaran tahun 2018 atau 19-an lah, ya. Nah, dengan spek seperti ini, saya tidak muluk-muluk menggunakan program. Kita lihat program yang digunakan pada komputer saya ini. Saya lihat di control panel, ya. Kemudian di program di sini kita klik uninstall program. Nah, di sini adalah aplikasi-aplikasi yang saya pasang di komputer dengan spek Core i3 dan RAM 4 GB. Contoh misalnya Microsoft Office. Di Microsoft Office ini saya tidak menggunakan Microsoft Office 2013, 16 atau 2019. Saya hanya memerlukan Office ini sebagai fungsinya, bukan sebagai tampilan. Jadi di sini kita nggak usah lihat fitur-fitur yang lengkap, kemudian tampilannya yang keren. Sementara fitur dan tampilan tersebut Bapak Ibu tidak bisa menggunakan. Jadi sebaiknya kita gunakan saja fungsinya untuk mengetik, untuk Excel, pendataan, dan lain sebagainya. Jadi nggak usah yang muluk-muluk pengen Office 2016 lah atau 2019 lah. Dan kita sesuaikan saja dengan spek komputer kita, jangan dipasang aplikasi yang terlalu berat. Jadi versinya jangan yang tinggi-tinggi. Apalagi kalau misalnya spek dari prosesor ini misalnya masih yang model zaman dulu, misalnya yang isinya masih Pentium 4 atau misalnya Core Duo atau Core 2 Duo, itu masih di bawah Core i3. Sekarang sudah muncul yang i5, i7, dan seterusnya. Jadi semakin tahun itu semakin bertambah speknya dan RAM-nya juga semakin besar. Jadi kita sesuaikan kemampuan komputer kita dengan aplikasi yang dipasang. Jadi kalau misalnya komputernya Pentium 4 atau Core Duo atau Core 2 Duo, dual core, itu cukup Office-nya 2007 atau 2010 saja. Ya, nanti efeknya ketika kita misalnya terpasang di komputer kita Office 2019, maka nanti file tersebut ketika dibuka di versi yang di bawahnya, maka akan kesulitan membukanya. Tapi kalau kita menginstal Office 2010, kemudian kita menyimpan file dalam bentuk DOC atau XLSD 2010, maka nanti ketika dibaca di versi yang tinggi, dia akan mudah dibuka. Jadi demikian juga untuk misalnya saya memasang program untuk aplikasi
desain grafis. Di sini saya tidak menggunakan Corel X5, 15 atau Corel X7, 17. Jadi cukup Corel 13 saja ya. Demikian juga untuk aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi kalau disesuaikan, jangan terlalu berat. Karena kalau terlalu berat, versinya terlalu tinggi, sementara spek komputer laptop Bapak dan Ibu tidak memadai, maka kinerja atau performa dari komputer atau laptop tersebut dijamin akan lelet, akan lambat. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hindari atau hapus instalasi aplikasi yang tidak digunakan. Nah, tadi kita lihat pada laptop atau komputer saya ini terinstal aplikasi-aplikasi yang semuanya dipakai, tidak ada satupun yang tidak digunakan. Nah, di sini untuk Bapak Ibu, karena mungkin Bapak Ibu awalnya tadi menginstal laptop atau komputer lewat orang lain atau lewat toko, sementara toko tidak mengetahui kebutuhan aplikasi Bapak dan Ibu, maka diinstal saja sebanyak-banyaknya, sementara instalan tersebut tidak pernah digunakan. Nah, instalan-instalan seperti itulah yang akan menyebabkan komputer menjadi lambat. Jadi untuk selanjutnya silakan Bapak dan Ibu hapus semua instalan yang tidak berkaitan atau tidak pernah digunakan atau Bapak Ibu tidak mengetahui aplikasi apa itu. Jadi sebaiknya dihapus. Caranya misalkan begini ya. Contoh di sini misalnya saya akan menghapus aplikasi Webex Meeting ya. Nah, caranya begini, klik kanan, kemudian kita uninstall. Kemudian di sini ada pertanyaan, silahkan yes saja. Maka nanti aplikasi Webex Meeting ini akan terhapus dari laptop atau komputer Bapak dan Ibu. Jadi demikian juga untuk aplikasi-aplikasi lain yang tidak bermanfaat, silahkan dihapusin ya. Nah, setelah terhapus instalan Webex, maka dia tidak ada dalam daftar aplikasi yang terpasang di komputer Bapak dan Ibu ya. Jadi demikian juga untuk yang lain-lainnya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu takut katanya misalnya nanti ada aplikasi yang penting kemudian tidak mengerti dan dihapus. Jadi begini saja Bapak dan Ibu, ini kita lihat urutannya berdasarkan abjad ya, A, B, C, D dan seterusnya. Nah, sekarang kita klik kanan di sini, kemudian sort by install on ya. Jadi ini artinya kapan dia diinstal. Kita klik saja. Nah, di sini ada urutan pemasangan atau instalasi dari mulai tanggal 27 bulan 4 2020, tanggal 28, tanggal 5, tanggal terus dan seterusnya. Jadi dari bawah itu yang paling lama terinstalnya dan yang paling atas adalah yang paling baru terinstal. Jadi di sini kalau misalnya Bapak Ibu takut atau khawatir aplikasi yang penting yang tidak mengerti kemudian takut terhapus, silakan untuk bagian yang awal instalan atau bagian bawah yang tanggalnya paling lama ini jangan dihapus karena mungkin di situ ada driver ya. Apa itu driver? Driver itu adalah aplikasi Windows pembaca hardware. Jadi ada perangkat-perangkat yang dibaca oleh Windows, nah itu disebut dengan driver ya. Biar nanti si perangkat tersebut bisa terbaca oleh Windows, bukan disebut dengan driver. Nah, aplikasi-aplikasi yang di awal instalasi inilah yang kalau Bapak Ibu tidak mengerti jangan dihapus. Untuk tanggal-tanggal yang baru, nah seperti ini, yang bagian atas, ini silakan Bapak dan Ibu hapus. Kalau ada yang tidak digunakan, ya misalnya secara tidak sengaja Bapak Ibu membuka internet, barangkali pada saat membuka website Bapak dan Ibu karena tidak mengerti bahasa asing, kemudian klik yes, maka selanjutnya ada beberapa aplikasi yang secara otomatis akan terinstal ke dalam laptop Bapak dan Ibu. Jadi di sini silakan saja Bapak dan Ibu juga mungkin memahami apa itu WhatsApp, apa itu Google Chrome, apa itu Mozilla, apa itu misalnya. Nah kalau yang begini-begini tidak ngerti ya dihapus saja lah ya. Kemudian kalau Zoom mungkin tahu jangan dihapus. Kemudian untuk Microsoft begini jangan dihapus ya. Nah untuk Corel begini jangan dihapus. Silakan saja lah yang Bapak Ibu mengerti
jangan dihapus. Kalau yang tidak mengerti silahkan dihapus. Misalnya tidak akan berbahaya ketika menghapus salah satu instalan, karena instalan itu adalah perabotannya rumah tangga. Jadi kalau rumahnya Windows-nya aman, paling-paling perabotan rumah tangganya yang rusak. Kalau memang Bapak Ibu tidak mengerti dan sudah terlanjur dihapus, itu gampang, tinggal diinstal ulang. Oke, jadi demikian untuk aplikasi-aplikasi yang jumlahnya banyak dan tidak digunakan. Silakan Bapak Ibu klik kanan, kemudian uninstall dan dihapus semua. Ya, ini seperti ini pertanyaan. Apakah dia akan dihapus? Remove? Yes, hapus dan seterusnya. Saya tidak akan meremove karena Adobe ini digunakan oleh saya. Nah, untuk yang nomor 3, banyaknya aplikasi yang berjalan saat startup. Apa itu startup? Startup itu ketika komputer nyala. Ketika komputer nyala, itu sampai muncul tampilan desktop kadang-kadang lama sekali, ya. Nah, di sini kenapa penyebabnya? Kita lihat, ya. Caranya begini. Bapak dan Ibu silahkan ketik tombol Windows yang ada di keyboard dan R. Kemudian muncul seperti begini. Silahkan Bapak dan Ibu ketik msconfig, enter. Nah, ini yang disebut dengan startup, ya. Pada bagian startup ini silahkan diklik, kemudian open task manager. Ini saya menggunakan Windows 10, jadi tampilannya begini, ya. Untuk startup, nah di sini kita lihat, ini adalah aplikasi-aplikasi yang berjalan sendirinya auto start pada saat komputer dinyalakan. Silakan aplikasi-aplikasi yang kira-kira tidak dibutuhkan pada saat startup di disable saja. Contoh di sini misalnya saya membutuhkan ketika komputer nyala antivirus jalan, maka Smadap jangan di disable, ya. Nah, di sini kita enable saja. Kemudian lagi misalnya ketika startup laptop saya aplikasi pendownload otomatis IDM, Internet Download Manager, jangan dimatikan, maka Internet Download Manager biarkan enable. Nah, yang lain-lainnya silahkan di disable seperti ini. Wondershare ini aplikasi yang terinstall tapi tidak diperlukan pada saat startup, silahkan disable saja. Nah, kemudian juga WhatsApp update ini tidak diperlukan pada saat komputer nyala, kemudian dia harus langsung update, udah kita disable saja. Disable, klik kanan, disable, ya. Kemudian ini juga sama, unit video studio yang baru diinstal, dia masuk ke dalam jajaran startup. Artinya ketika dia startup, si program ini harus berjalan. Nah, sementara saya tidak membutuhkan dia pada saat startup, saya klik kanan, disable lagi. Kemudian juga ini program sama, tidak dibutuhkan pada saat startup, kita klik kanan, disable. Jadi cukup dalam daftar ini yang dibutuhkan pada saat startup adalah hanya 2, yaitu antivirus biar langsung jalan, Internet Download Manager juga biar langsung jalan. Jadi ketika kita mau download tidak perlu menjalankan dulu IDM, jadi dia langsung otomatis mendownload menggunakan aplikasi IDM. Nah, yang lain-lainnya silahkan di disable saja seperti printer, seperti misalnya PDF dan seterusnya. Oke, itu langkah yang ketiga, ya. Jadi kita harus mendisable semua aplikasi-aplikasi pada saat komputer menyala. Oke, kita close saja. Kita oke. Langkah yang keempat. Nah, ini matikan Windows Update. Terkadang Bapak Ibu ketika menyalakan komputer suka ada persentase yang sedang berjalan, tertulis Windows Update. Jangan matikan komputer ini karena sedang berjalan. Itu persentasenya berjalan lama, kadang-kadang sampai 2-3 jam. Demikian juga ketika akan mematikan komputer, tidak langsung shutdown, tetapi dia ada persentase yang sedang berjalan sampai 100%. Nah, untuk menunggu awal dan akhir persentase seperti itu, karena Bapak Ibu tidak mematikan Windows Update. Jadi di sini kita matikan Windows Update dengan cara kita kembali masuk ke dalam kontrol panel, ya. Di sini diskusi, kalau saya ambil kontrol panel di sini di kanan, kemudian properties, kemudian kontrol panel.
ambil bagian System and Security, kemudian masuk ke Administrative Tool, kemudian pilih icon service ya, kita double klik. Nah, kita scroll ke paling bawah karena huruf W ada di bawah ya, window update. Nah, ini seperti ini ya, window update. Ini kalau saya posisinya sudah disable, double klik. Nah, di sini posisinya kalau punya saya sudah disetting disable, jadi tidak pernah window itu update. Jadi ketika mau menyalakan dan mematikan tidak pernah ada muncul persentase yang membuat komputer jadi lama mati dan lama nyala. Jadi posisinya dibuat seperti ini, silahkan dibuat seperti ini ya. Jadi startupnya disable saja, jangan ada tombol-tombol yang aktif di bagian bawah ini. Silahkan posisinya semua statusnya adalah stop. Oke, itu adalah langkah yang keempat. Sekarang langkah yang kelima, silakan pasang aplikasi pembersih CCleaner ya. CCleaner ini apa? Kita lihat di bagian desktop. Nah, ini adalah aplikasi CCleaner ya, kita double klik saja. Ini bisa di download, nanti di bawah deskripsi video ini ada saya sertakan ya. Nah, jadi di sini adalah untuk membersihkan semua kegiatan-kegiatan kita atau semua sampah-sampah yang pernah kita lakukan. Mungkin di handphone juga ada yang namanya aplikasi pembersih atau apa, nah, semacam itulah kira-kira. Ya, jadi di sini termasuk temporary, jadi yang pernah kita buka, history dari browser yang pernah kita buka dan seterusnya, ini akan dibersihkan ya. Nah, termasuk juga adalah tempat sampah yang tadinya penuh. Ketika kita lakukan run cleaner, nah, di sini terdapat 157 temporary. Temporary itu berarti yang pernah kita buka, kemudian sampah, kemudian segala macam, banyak ke bawah ya. Nggak perlu saya buka semua. Pokoknya semuanya ada 157 mega. Ini lumayan akan menambah storage atau penyimpanan Bapak dan Ibu. Jadi yang tadinya C terkurangi sebesar 157 untuk sampah-sampah seperti ini, sekarang ketika kita run cleaner, nah, sudah menjadi 0, maka penyimpanan Bapak dan Ibu bertambah menjadi 157 tadi. Oke, itu masalah pembersihan history atau temporary yang pernah kita buka-buka aplikasi sebelumnya, atau history di browser, atau sampah dan seterusnya. Termasuk registry. Registry itu adalah konfigurasi database yang ada pada komputer. Baik itu adalah informasi tentang user, informasi tentang aplikasi, tentang data dan seterusnya. Nah, jadi di sini ketika konfigurasi tersebut ada yang error atau yang teracak-acak karena kita salah menggunakannya. Ketika misalnya begini, kita mau mematikan komputer dengan terburu-buru, sementara ada beberapa aplikasi yang sedang terbuka dan belum di close, kemudian kita langsung shutdown. Nah, maka aplikasi yang terbuka tadi akan menutup secara paksa. Nah, seperti itulah yang menyebabkan registry akan bermasalah. Jadi di sini konfigurasi data atau konfigurasi database yang ada di komputer itu sebaiknya kita lakukan dengan prosedural. Contoh, ketika mau mematikan, silakan closing semua aplikasi yang terbuka sampai di taskbar bagian bawah ini tidak ada yang muncul seperti ini. Silakan kita closing semua. Setelah itu baru nanti selanjutnya klik kanan, kemudian shutdown. Nah, seperti itu. Jadi harus prosedural seperti itu. Kalau tidak prosedural nanti akan muncul di registry ini, kita scan ya. Nah, jadi registry itu kalau ibarat kitanya adalah dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya, seperti itulah ibaratnya gitu ya. Nah, jadi ini adalah beberapa kesalahan atau error database atau error user atau error aplikasi yang pernah dilakukan oleh kita ketika menggunakan laptop ini. Jadi
selama 2-3 hari sekali silahkan jalankan ke check cleaner, tidak apa-apa ya. Nah di sini saya melakukan kesalahannya hanya sedikit, 1, 2, 3, 4, hanya 7 kesalahan. Kemudian kita bersihkan kesalahan ini, kita hapus dosa-dosa ini kalau dalam bahasa manusia ya. Kemudian kita no saja. Ini artinya ditanya apakah akan di backup semua dosa-dosa ini, ya kita no saja lah, nggak usah disimpan. Nah 1 dari 7 kita fix all, select issue ya. Kita klik, kemudian kita oke. Maka nanti semua sudah. Dan di sini lembaran kembali bersih, artinya si laptop ini tidak memiliki kesalahan atau database kembali ke posisi semula, informasi user kembali ke semula, informasi data kembali ke semula. Jadi kira-kira seperti itu ya. Oke, itu adalah langkah yang ke-5. Dan yang terakhir adalah langkah yang ke-6, lakukan scan disk ya. Nah, scan disk itu yang bagaimana? Jadi di sini pada drive Bapak dan Ibu, pada bagian C maupun D maupun E, kita lakukan scan disk. Artinya nanti dalam data penyimpanan C atau D atau F itu terkadang data acak-acakan ya. Jadi kita tidak bisa melihat isi data. Jadi silahkan kita lakukan klik kanan, kemudian properties. Nah di sini kita lakukan scan disk saja atau disk clean up. Nah setelah disk clean up jalan, tunggu beberapa menit. Nah apabila muncul seperti ini, silahkan semuanya dicentang ya. Temporary ini sama seperti yang tadi di check cleaner. Kemudian kita oke, kita hapus saja semua, kita kembali tunggu. Nah setelah kembali ke halaman ini sudah kita oke saja. Setelah ke-6 langkah tersebut dilakukan, sebaiknya teman-teman Bapak dan Ibu guru melakukan restart komputer atau muat ulang. Insya Allah ketika sudah muat ulang, tidak ada window update, tidak ada startup yang memperlambat komputer nyala, kemudian juga performa akan menjadi lebih cepat seperti biasanya ya. Jadi tidak membuat lambat karena ketidaktahuan Bapak dan Ibu. Oke, demikian saja, mohon di-share video ini dan jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi agar ketika ada perkembangan tentang video-video tutorial lainnya akan bisa Bapak dan Ibu ketahui. Oke, demikian, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.